Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Dwi Valentina. Saya adalah mahasiswa S1 Fisika Universitas Airlangga, Surabaya. Dalam video ini, saya mendapat kesempatan untuk mengerjakan video dengan tujuan untuk ujian akhir semester yang dilakukan pada mata kuliah komputer cerdas. Oke, di sini saya akan menyampaikan atau menjelaskan tentang apa itu logika fuzi atau fuzi logik. Sebelumnya pada perkuliahan komputer cerdas yang saya ambil, materi yang saya dapatkan itu diantaranya adalah AI, Artificial Intelligence atau sistem cerdas, terus knowledge base, dan logika fuzi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang apa itu logika fuzi dan contoh kasus apa yang menggunakan logika fuzi. Oke, pertama-tama, logika fuzi atau fuzi logik merupakan sebuah pengetahuan yang dimana fuzi logik itu sangatlah menyenangkan karena dia mampu membuat hal yang rumit dan kompleks itu menjadi sederhana, yang dimana fuzi logik itu digunakan dalam tiga hal yaitu camera stabilization system, washing machine, dan automobile braking system. Dalam kehidupan sehari-hari, saya akan memberikan contoh kasus real yang menggunakan fuzi logik. Salah satunya yaitu robot rumah tangga yang sederhana guna membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pada robot tersebut itu dirancang untuk membantu kita dalam kehidupan sehari-hari, di mana pada robot tersebut dibuat agar dia mampu memasak telur dengan baik dan pas. Seolah-olah itu robot tersebut adalah master dalam pembuatan telur untuk makan pagi. Jadi kasus dalam kehidupan sehari-hari yang saya contohkan itu adalah membuat robot yang bisa memasak telur dengan baik dan pas. Dalam robot tersebut itu diketahui bahwa telur itu mampu matang dengan baik dan dengan parameter-parameter yang didapat dari seorang koki yang handal. Contohnya, jika telur itu kecil, maka dia akan matang dengan waktu yang kurang dari 5 menit, bukan? Tetapi sebaliknya, apabila telur itu besar, maka dia akan matang lebih dari 5 menit. Itu kalau dipikir-pikir dari logika. Namun, kalau untuk membandingkan memasak telur yang kecil atau besar, itu waktu yang dibutuhkan yang paling lama itu yang mana? Kenapa tidak dilihat dari berat telur tersebut? Dengan waktu kurang dari 5 menit itu biasanya telur kecil itu akan matang. Namun untuk yang telur besar dia akan membutuhkan waktu lebih dari 5 menit. Tadi saya sudah menjelaskan tentang kenapa tidak menggunakan berat telur. Berat telur itu sangat diperlukan ya, karena apa? Karena dengan logika fuzi itu robot itu membuat logika pengetahuan dengan melakukan dengan dilihat bukan dari logikanya aja. Jadi harus ada perhitungannya secara tepat. Jadi untuk logika fuzi itu, untuk mengetahui logika pengetahuannya itu ada 3 step, yaitu apa aja? Fuzification, terus inference atau kesimpulan, dan diffusification. Jadi yang pertama tadi adalah fuzification. Fuzification itu adalah dimana kita menimbang berat telur tersebut dan didapatkan hasil timbangan itu sebesar 50 gram. Yang dimana lalu kita buat timbangan yaitu telur yang kecil dan besar. Misalkan telur kecil itu 70%, lebih kecil dari 50 gram. Sedangkan untuk telur besar
dia menggunakan 30% lebih besar dari 50 gram. Hal ini, nah dari perhitungan 70% lebih kecil dari 50 gram dan 30% untuk telur besar yang lebih besar dari 50 gram, itu dari perhitungan itu yang dinamakan nilai Fuzzy ya, untuk Fuzzification. Sedangkan yang kedua adalah inference atau kesimpulan. Inference atau kesimpulan itu contohnya 70% dari telur kecil itu dimasak dengan waktu kurang dari 5 menit. Sedangkan untuk telur besar dia hanya butuh 30% dari waktu yang dibutuhkan itu lebih dari 5 menit. Itu adalah inference atau kesimpulan. Jadi nilainya sudah ditentukan, yaitu telur kecil dia 70% waktu yang dibutuhkan kurang dari 5 menit, sedangkan untuk telur besar dia membutuhkan 30% waktu yang dibutuhkan untuk memasak adalah lebih dari 5 menit. Kemudian yang terakhir adalah diffusification. Diffusification itu sendiri adalah dengan menyelesaikan 2 step di atas. Jadi setelah menyelesaikan 2 step di atas, baru kita bisa menentukan step ketiga, ini adalah diffusification. Step ini adalah waktunya dimasukkan ke dalam sistem robot. Jadi setelah dilakukan fuzzification langsung inference itu adalah perhitungan yang tepat. Yang ketiga terakhir ini adalah untuk dimasukkan dalam sistem robot tersebut. Jadi sistem robot yang saya buat itu adalah robot untuk memasak telur atau menggoreng telur dengan baik dan pas. Jadi saat memasukkan ke sistem robot tersebut itu kita dapat pertimbangkan lagi lama waktu yang dibutuhkan dalam memasak telur. Contohnya tadi untuk telur kecil waktu yang dibutuhkan itu adalah kurang dari 5 menit. Sedangkan untuk telur besar waktu yang dibutuhkan itu adalah lebih dari 5 menit. Itu dihitung dari logika, yaitu logika Fuzzy. Memasak telur itu dibutuhkan waktu, ya kalau kita hitung atau kita yang memasak sendiri itu ya kira-kira 5 menit itu. Jadi setelah diambil pertimbangan tadi, yaitu inference, maka didapatkan waktu sebesar 4 menit, dimana hasil 4 menit itu dilihat dari rata-rata yang antara telur kecil dan telur besar, ya, yang dimana telur kecilnya itu waktu yang dibutuhkan itu kurang dari 5 menit, sedangkan untuk telur besar waktu yang dibutuhkan itu lebih dari 5 menit. Jadi untuk diffusification ini kita akan memasukkan pertimbangan nilai dari inference tadi ke sistem atau aplikasi robot tersebut yang kita buat, dan di dalamnya nanti akan ada perhitungan-perhitungan yang hasilnya, kesimpulannya itu dibutuhkan waktu 4 menit dalam memasak telur tersebut. Jadi setelah melakukan 3 step di atas tadi, maka logika Fuzzy tersebut akan siap dijalankan. Jadi untuk logika Fuzzy ini sendiri itu dia adalah sebuah pengetahuan yang menyenangkan, bukan? Karena logika Fuzzy tersebut itu mampu membuat hal yang rumit dan kompleks menjadi sederhana. Contohnya tadi yang saya buat yaitu adalah robot untuk memasak telur atau menggoreng telur dengan baik dan pas. Padahal dilihatnya kalau menggoreng telur itu kalau nggak menggunakan logika Fuzzy pasti kita nggak bisa mengira-ngira waktu yang dibutuhkan untuk memasak telur tersebut. Sehingga dengan menggunakan logika Fuzzy kita akan lebih mudah untuk mengetahui berapa waktu yang kita butuhkan untuk memasak telur tersebut. Jadi saya ingatkan lagi bahwa logika Fuzzy atau Fuzzy logik itu sendiri digunakan dalam tiga hal tersebut. Kamera stabilization,
system, terus washing machine, dan automobile braking system. Jadi itu adalah penyampaian saya tentang logika fungsi selama materi yang saya peroleh dari mata kuliah komputer cerdas di bidang S1 Fisika Universitas Airlangga Surabaya. Jadi semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kalian dan bisa bermanfaat juga bagi saya dengan mendapat nilai yang memuaskan. Jadi maaf apabila ada salah kata. Demikian yang bisa saya jelaskan tentang logika fungsi. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan ini adalah yang bisa saya sampaikan dari presentasi saya. Demikian, sampai berjumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.